Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khairaz zadi wal libas wa amarna an tazawwada biha liyaumil hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbun nas wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mawsufu bi akmali sifatil ashkhas. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Faya hayyuhal hadiruna rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dunia ini ibarat samudra luas yang membentang di hamparan buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang berakal sehat sudah barang tentu tidak akan pernah berani menyeberangi lautan hanya dengan mengandalkan kekuatan renang. Meskipun dia jago renang, meskipun dia juara internasional renangnya, tetapi tetap tidak akan bisa dan tidak akan pernah berani menyeberangi samudra dengan hanya mengandalkan kekuatan berenang. Orang yang nekat menyeberangi lautan hanya dengan mengandalkan kekuatan berenang, ikhwati fillah, sampai belum tentu celaka sudah pasti. Nah, kalau dunia ini ibarat samudra, maka iman dan amal solih adalah kapalnya. Tatkala kita memiliki kapal yang kokoh, tatkala kita memiliki kapal yang besar, yang kuat, maka kita akan bisa menyeberangi lautan sampai ke tujuan tanpa ada rasa takut sedikit pun. Begitu juga ketika kita memiliki iman yang kokoh, ketika kita memiliki amal-amal yang banyak, amal-amal solih yang banyak, maka kita insya Allah akan mampu mengarungi samudra kehidupan ini dengan selamat. Ikhwati fillah rahimakumullah. Oleh karenanya marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang kami muliakan, di antara amal-amal solih yang akan mampu menyelamatkan kita, baik keselamatan di dunia yang sementara ini maupun menyelamatkan kita di akhirat kelak yang selama-lamanya, adalah sedekah, infak dan zakat. Saking besarnya pahala sedekah, infak dan zakat ini, ikhwati fillah, bahkan orang-orang yang sudah meninggal dunia pun mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan lagi ke dunia ini agar mereka bisa bersedekah. Mereka mengatakan, Robbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku, hidupkanlah kami, tunda kematian kami walaupun sebentar saja, fa asaddaqa, maka saya akan bersedekah. Para mayit di alam barzah itu, ikhwati fillah, mereka ingin hidup kembali di dunia seperti kita ini, bukan untuk melaksanakan qiyamul lail, bukan untuk melaksanakan silaturahim, bukan untuk melaksanakan saum sunnah, bukan untuk melaksanakan umroh, tetapi yang mereka inginkan adalah agar bisa bersedekah. Inilah kehebatannya. Kenapa demikian, ikhwati fillah, jamaah sidang Jumat rahimakumullah? Karena satu-satunya amal kebaikan yang pahalanya akan dinampakkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita meninggal dunia adalah pahala sedekah. Sedekahlah yang akan mengiringi kita di kuburan. Sedekahlah yang akan menemani kita di alam barzah sampai hari pembalasan.
di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya yang mafhumnya, seseorang itu akan berada dalam naungan sedekahnya sampai urusan manusia diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sedekah ini adalah investasi yang pasti menguntungkan. Sedekah ini tidak pernah kenal inflasi. Sedekah tidak pernah mengalami fluktuasi, tidak akan pernah terpengaruh oleh fluktuasi. Sedekah adalah investasi yang paling menguntungkan dan paling aman. Oleh karenanya sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, jikalau kalian ingin menyimpan hartanya yang tidak pernah bisa dijamah oleh pencuri manapun, maka simpanlah dalam bentuk sedekah. Ikhwati fillah rahimakumullah, saudara-saudara kaum muslimin yang semoga senantiasa memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak keuntungan dari sedekah, infak dan zakat ini. Di antaranya yang pertama, Allah akan mengembalikan sedekahan kita itu minimal 10 kali lipat. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, andai kata kita sedekah 100.000, maka Allah akan ganti uang kita yang 100.000 itu minimal 1 juta rupiah. Ketika kita sedekah 100.000 dengan penuh keikhlasan, maka kita akan memperoleh pahala dari Allah, kemudian akan diganti minimal 1 juta. Akan tetapi ketika kita sedekah 100.000 dan kita tidak ikhlas, maka kita tidak memperoleh pahala, tetapi tetap uangnya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala minimal 10 kali lipat. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Ghaniyun Hamid. Allah adalah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Tidak mungkin Allah meminta harta dari hamba-hambanya yang lemah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala meminta dari kita hamba-hambanya yang dhaif ini. Tidak mungkin Allah pernah menzalimi kita. Oleh karenanya sedekah itu ikhlas tidak ikhlas akan dibalas minimal 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang membawa satu kebaikan, maka akan dilipat gandakan 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am ayat 160. Ikhwati fillah rahimakumullah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yang diriwayatkan oleh dari Abi Hurairah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Anfik ya bani Adam." Berinfaklah wahai anak keturunan Adam. Jikalau kalian sudah melakukannya, jikalau kalian sudah berinfak wahai anak Adam, unfik alaika, maka saya akan berinfak kepadamu. Ini hadis qudsi ikhwati fillah, riwayat Bukhari. Jadi infak yang kita keluarkan tidak berkurang, akan tetapi justru bertambah dan bertambah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah berdusta jikalau menyampaikan sesuatu. Beliau maksum, beliau sudah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupannya, dan beliau sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menyampaikan, mana qasat shadaqatum mimmal, tidaklah berkurang harta yang disedekahkan. Hadirin ikhwati fillah rahimakumullah. Jadi sekali lagi, harta itu tidak akan pernah berkurang jika kita sedekahkan. Sebaliknya, harta akan semakin bertambah dan bertambah. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian keuntungan yang kedua, akan memperoleh doa kebaikan dari malaikat, di mana Allah Subhanahu wa taala setiap pagi harinya menurunkan 2 malaikat ke langit dunia ini. Yang satu mengatakan, Allahumma munfiqan khalafan, wahai Allah, gantilah rezeki orang-orang yang berinfak, gantilah rezeki orang-orang yang bersedekah, gantilah rezeki orang-orang yang senantiasa berderma. Ini setiap pagi malaikat berdoa demikian ikhwati fillah. Kemudian malaikat yang lain mengatakan atau berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafan, wahai Allah, hancurkanlah hartanya orang-orang yang bakhil, hancurkanlah hartanya orang-orang yang pelit. Ikhwati fillah, alangkah bahagianya ketika kita mendapat doa dari malaikat setiap harinya.
Malaikat adalah maksum, malaikat adalah makhluk Allah yang sangat mulia, yang tidak pernah ingkar dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat setiap taat setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat itu mendoakan kita, Allahumma mungfikon kholafan, wahai Allah, gantilah orang-orang yang senantiasa berinfak. Ikhwati fillah rahimakumullah. Oleh karenanya khatib mengajak kepada khatib sendiri dan juga kepada para hadirin umumnya, marilah kita berusaha semaksimal mungkin agar diri kita ini benar-benar menjadi orang-orang yang ahli sedekah, menjadi orang-orang yang suka berderma setiap harinya. Tanamkan kamus dalam hati kita bahwa tidak ada hari kecuali dilewatinya dengan sedekah, sebesar apapun, sekecil apapun sedekah itu. Andai kata kita belum ikhlas, paksa terus untuk melakukannya. Insya Allah pada suatu hari kita akan bisa bersedekah dengan penuh keikhlasan. Ikhwati fillah rahimakumullah. Yang ketiga, sedekah menghapuskan dosa-dosa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Inilah dahsyatnya sedekah, infak dan berzakat itu. Di samping harta akan ditambah oleh Allah, kemudian tidak berkurangnya harta, semakin kaya, dosa-dosa kita akan diampuni. Ikhwati fillah, sekali lagi, harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan tidak akan pernah berkurang. Tidak ada ceritanya orang yang jatuh miskin gara-gara boros bersedekah, tidak ada. Tidak ada orang yang sengsara karena sering infak, tidak ada ceritanya. Semua bahkan yang kita lakukan tentang infak dan sedekah ini merupakan awal dari keberlimpahan harta kita. Di samping itu semua, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sedekah. Ketika kita bicara tentang dosa, sungguh jujur kalau kita bicara tentang dosa, sudah begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan, baik dosa kecil maupun dosa besar, dosa yang kita sengaja maupun dosa yang tidak kita sengaja. Begitu melimpahnya kita dikelilingi oleh dosa-dosa kita. Saya ilustrasikan ikhwati fillah. Andai kata umur kita hari ini 40 tahun, kemudian dalam satu tahunnya itu 360 hari. Jika dikalikan 40 maka ketemunya sudah 12.400 hari. Orang-orang yang hari ini usianya 40 tahun berarti hidup di dunia ini sudah 12.400 hari. Andai kata dalam satu hari saja kita melakukan dosa satu, maka yang usianya hari ini 40 tahun dosanya sudah 12.400 dosa. Itu kalau satu hari satu kita melakukan dosa dan kesalahan. Padahal begitu banyak kita rasakan bahwa kita hari-hari bergelumur dengan dosa dan maksiat. Dan itu semuanya ikhwati fillah, ada kabar gembiranya, dosa yang sebanyak itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bersedekah. As-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu menghapuskan dosa, kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air memadamkan kobaran bara api. Wa qurrabbir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsira kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal basar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun binadharin wa udhunun bi khabar, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa khuduril jum'ah wal jamaah wa'lamu anna allaha amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi
فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا صابرا وزوجة تعيننا في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.